Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita gitu. Sehingga dengan banyaknya nikmat tersebut di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in ta'uddu nikmatallah. Kata Allah, jika kamu hendak menghitung nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah menjawab la tuhsuha. Maka kamu pasti tidak akan pernah mampu menghitung nikmat yang telah Allah berikan. Nah, di antara banyaknya nikmat gitu yang Allah telah berikan kepada kita, di antaranya kita bisa merasakan manisnya iman gitu. Di mana dengan nikmat iman ini hati kita gitu, jiwa raga kita masih bisa tergerak untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, khususnya di bulan Ramadan ini. Nah, 1400 tahun yang lalu Rasulullah pernah bersabda, beliau menyampaikan ketakutannya gitu tentang suatu hal yang akan menimpa kepada umatnya. Dan hal tersebut saya rasa sudah cukup relevan gitu, sudah cukup terjadi di masa kini gitu. Di mana ketakutan Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu sudah mulai timbul masa kini. Nah, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan masih banyak imam yang lainnya. Redaksi hadis tersebut seperti ini. Rasulullah bersabda, "Fawallahi mal faqra akhsha alaikum." Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Fawallah." Sampai-sampai gitu di sana Rasulullah SAW menggunakan huruf qasam atau huruf yang berisikan sumpah gitu. Rasul bersabda, demi Allah katanya, mal faqra akhsha alaikum, sungguh gitu aku tidak takut jika kemiskinan atau kefakiran akan menimpa kalian gitu. Walakin akhsha gitu antu besato ad-dunya alaikum, tapi Rasulullah jauh lebih takut ketika dunia itu dibentangkan gitu. Kenapa Rasul bisa takut kepada umatnya ketika dunia dibentangkan gitu daripada umatnya berada dalam kemiskinan? Rasul menyebutkan karena ditakutkan bahwa umatnya akan fatana fasuha gitu, bahwa umatnya akan saling berlomba-lomba sehingga dengan perlombaan tersebut melalaikan dan bahkan menjerumuskannya gitu ke dalam dunia yang sifatnya lahun walaib, yang sifatnya hanya sementara dan juga hanya senda gurau lah gitu. Nah, di antara gitu yang bisa kita rasakan saat ini gitu, jika kita melihat zaman ini gitu, banyak orang-orang yang berlomba-lomba gitu untuk mendapatkan dunia. Ia terlalu berlebihan gitu menjadikan dunia yang ada di hadapannya gitu. Sebenarnya gitu Islam sama sekali tidak melarang gitu ya diri kita untuk mengejar dunia gitu ataupun dan lain sebagainya. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika kita menjadikan dunia itu sebagai goyah gitu, sebagai tujuan utama. Nah, hendaknya kita menjadikan dunia itu sebagai wasilah, sebagai perantara untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di bulan Ramadan ini adalah bulan yang tepat gitu untuk diri kita bisa meningkatkan peribadahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena tadi gitu ya, jangan sampai dunia itu melalaikan kita. Karena bulan Ramadan ini banyak disebutkan bahwa sebagai syahrun tarbiyah gitu, bulan pendidikan. Sehingga mendidik kita untuk bisa menjadi hamba yang semakin meningkatkan kualitas keimanan, kualitas beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena pada hakikatnya gitu, yang akan menghantarkan kita dan yang akan menolong kita di akhirat kelak, khususnya di liang kubur, kata Rasulullah SAW adalah amaluhu, adalah amalnya. Karena ketika di akhirat gitu akan ada 3 yang akan mengiringi kita ke liang kubur ya. Kata Rasul, fayarji usnani. Yang dari ketiga hal tersebut gitu, 2 mah akan pulang lagi. Tapi waya bokomahu haidun, dan akan satu bersama sang mayat tersebut, yaitu amaluhu, yaitu amal baiknya sama dunia. Nah, maka jangan sampai gitu kita ketika kita mengetahui gitu bahwa amal baik yang akan menemani kita di akhirat itu kurang tenaganya karena kita terlalu menyibukkan diri kita kepada dunia. Maka kembali lagi gitu di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, salah satunya menjadi hamba yang la'allakum tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa disampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.